Pocong Sang Marbot Bagian 2 oleh Vio Bonsastra. Hebohlah desaku menjadi berita yang dibicarakan orang sedesa, tatkala Mas Dodo tersadar dari pingsannya lalu ditanyai oleh sejumlah warga, termasuk Ustadz Abdullah Bakri, yang biasa mengimami sholat di musola, atas jawaban Mas Dodo yang mengaku dikerjai pocong Kang Tarman. Beberapa orang ada yang tidak percaya begitu saja, tetapi lebih banyak yang percaya lantaran Mas Dodo menceritakan kejadiannya terlihat serius dan masih terasa getaran ketakutan dari suara Mas Dodo. Mas Dodo sampai datang ke rumah Mutiah dan keluarga almarhum Kang Tarman hanya untuk meminta maaf atas cerita yang tersebar itu. Entah apakah Mutiah dan keluarga almarhum memaafkan atau tidak, Mas Dodo tak menceritakan itu. Tetapi sejak dia bertemu langsung dengan sosok pocong Kang Tarman, sampai berita penampakan pocong itu mereda, Mas Dodo tak pernah berani pulang jaga malam lewat musola. Dia lebih memilih jalan memutar yang justru lebih jauh. Namun menurut Mas Dodo, dia tak pernah ditemui lagi oleh sosok pocong Kang Tarman. Di antara orang yang tak percaya, sekaligus tak terima dengan tersebarnya berita penampakan pocong Kang Tarman adalah Mbak Minah. Mbak Minah ini adalah sepupunya Mutiah. Wajar saja si Dodo ditemui pocong, kerjanya kan malam hari dan pastinya ada saja pocong yang mengikutinya waktu pulang ke rumah, kata Mbak Minah, berusaha menenangkan Mutiah yang gara-gara berita itu beban hatinya bertambah berat. Lantas mana cerita penampakan lainnya? Nggak ada toh, Mut. Ini sudah hari ke-6, malam nanti tahlilan ke-7-nya. Memang dasar si Dodonya aja yang lagi apes. Kalau benar yang dilihatnya itu pocong Kang Tarman, pasti warga yang lain juga akan ditemui. Ucapan-ucapan Mbak Minah itu berhasil menguatkan hati Mutiah. Perlahan ia pun percaya bahwa tak mungkin suaminya gentayangan. Tetapi benarkah seperti itu kenyataannya? Enggak, karena sebenarnya penampakan terus berlangsung. Setiap malam ada saja warga yang mengalami ditampakkan pocong Kang Tarman. Tetapi mereka memilih bungkam. Mereka tak mau dikecam keluarganya Kang Tarman maupun oleh istrinya sebagai tukang fitnah. Warga yang mengalami ditampakkan pocong itu baru berani buka suara beberapa tahun kemudian, setelah Mutiah berangkat ke Taiwan sebagai TKI dan keluarga almarhum Kang Tarman pindah rumah, jauh di luar kota. Malam tahlilan ke-7 jauh lebih ramai oleh warga yang berdatangan untuk ikut mendoakan almarhum Kang Tarman. Malam itu setelah acara yasinan selesai, berkat berupa besek berisi nasi dan lauk pauk belum langsung dibagikan, karena Ustadz Abdullah Bakri ditugaskan untuk mengisi acara dengan ceramah. Malam itu acara tahlilan baru benar-benar bubar pukul 10 malam. Kenapa nggak tidur di sini saja sih, Min? Sekalian nemenin aku, kata Mutiah yang mulai merasakan kesepian. Sejak malam tahlil pertama ada saja saudara atau teman-temannya yang menginap di rumah Mutiah. Tetapi malam ini tak ada yang mau menginap. Wajar kalau Mutiah berharap agar sepupunya itu bersedia menginap meski hanya untuk malam ini saja. Mbak Minah menatap iba pada Mutiah. Tetapi dia memang tidak bisa, ibuku masih sakit, Mut. Siapa lagi kalau bukan aku yang menjaganya? Mutiah sebenarnya paham keadaan Mbak Minah. Bapaknya sudah meninggal. Sementara adik lelakinya bekerja di pabrik dan pulang seminggu sekali, karena karyawan pabrik diwajibkan untuk tinggal di mes. Dengan berat hati Mbak Minah melangkah meninggalkan rumah Mutiah. Kini hanya Mutiah seorang diri di rumahnya. Entah kenapa malam ini perasaan Mbak Minah terasa berbeda. Setelah keluar dari rumah Mutiah tadi jantungnya berdebar tanpa sebab. Mbak Minah baru sadar kalau dia kini pulang dari rumah Mutiah sudah sangat larut. Terakhir tadi Mbak Minah melihat jam dinding menunjukkan pukul 10.35 malam. Padahal rumahnya meskipun masih satu desa tapi sudah beda kampung, jaraknya jadi lumayan jauh. Mbak Minah merasa ragu untuk meneruskan langkahnya, sempat terpikir untuk balik lagi dan menginap saja, tetapi pikiran itu ditepisnya mengingat ibunya yang sudah tak bisa bangun dari tempat tidur. Teringat hal itu Mbak Minah kembali melangkah. Sebisanya dia membaca ayat-ayat Al-Quran yang dihafalnya dalam hati. Desiran angin malam yang berhembus kencang membuatnya menggigil karena dinginnya. Gesekan daun-daun pepohonan di sepanjang jalan yang dilewatinya menimbulkan irama yang terasa menyayat-nyayat.
Sebentar lagi dia akan melewati musola tempat dulu suami sepupunya menjadi marbot. Bulu kuduknya seketika meremang, membayangkan seandainya benar sosok pocong itu ada dan tahu-tahu menghadang jalannya. Mbak Minah tak berani menatap ke arah musola, dia berjalan menunduk. Musola tua yang dindingnya mulai banyak yang terkelupas cat dan lapisan semennya terlihat begitu suram, apalagi tanpa adanya penerangan, karena lampu langsung dimatikan usai sholat Isya berjamaah. Sekilas Mbak Minah melihat ada sosok bayangan berdiri di sisi musola yang gelap dekat kamar mandi, detak jantungnya jadi bertambah kencang. Mbak Minah menguatkan bacaan ayat kursinya dan terus melangkah cepat tanpa menoleh. Walau samar, dia sangat yakin kalau yang tadi sekilas dilihatnya memang satu sosok tinggi besar berwarna putih. Membayangkannya membuat Mbak Minah merinding dan bulu-bulu di lengannya meremang. Minah, kenapa buru-buru? Sini mampir. Satu suara dari arah kiri memanggilnya. Mbak Minah menoleh. Ada sosok berdiri di depan gardu ronda. Wajahnya tak begitu jelas karena dia membelakangi lampu yang terpasang di gardu ronda, yang tampak hanya seperti sebuah siluet hitam. Meski begitu, Mbak Minah mengenal suaranya. Dia adalah Mas Sugeng, pemuda yang berprofesi sebagai perakit alat-alat dari bahan aluminium. Sejak lama Mbak Minah menaruh hati kepada pemuda itu. Mbak Minah pun berbelok mendekati Mas Sugeng. Mas Sugeng sedang ronda, kok sendirian? Iya, yang lain belum pada datang. Kamu bawa apa itu? Besek berkat, ya? Iya, Mas Sugeng mau? Mau dong kalau dikasih, rejeki kok ditolak. Mbak Minah memberikan beseknya pada Mas Sugeng. Bentar ya, aku mau ambil piring dulu. Iya, Mas, kata Mbak Minah. Sementara Mas Sugeng sudah menghilang di belakang gardu ronda. Minah duduk. Dia merasa tenang sekarang, karena kini dia tidak sendirian. Nanti dia bisa minta Mas Sugeng untuk mengantarnya pulang. Tetapi Minah tiba-tiba teringat kalau sebenarnya di desa ini ronda malam sudah lama ditiadakan. Rasa takut mulai menjalari sekujur tubuh Minah, keningnya berkeringat menahan takut yang semakin lama semakin menguat. Mas Sugeng. Tak ada jawaban, hanya siuran dingin angin malam yang terdengar, dan gesekan daun berderak-derak. Mas Sugeng. Tetap tak ada jawaban, hanya hening. Terima kasih ya, kamu sudah mau menemani Mutiah selama seminggu ini. Tahu-tahu satu suara yang dikenalnya terdengar tepat di telinga Mbak Minah. Sangat dekat, sampai-sampai suara dan hembusan napasnya pun terdengar jelas di telinganya. Tanpa menunggu waktu lagi Mbak Minah langsung lari secepatnya meninggalkan gardu ronda. Tetapi karena terburu-buru kakinya terantuk batu dan Mbak Minah bergulingan di tanah. Saat itulah secara jelas dilihatnya sosok yang terbungkus kain putih penuh bercak tanah. Sosok itu tak lain adalah pocong Kang Tarman yang sebelumnya pernah dijumpai oleh Mas Dodo di malam tahlil pertama. Sama seperti Mas Dodo, Mbak Minah langsung tergeletak pingsan menyaksikan wajah seram pocong Kang Tarman. Sejam kemudian Letejo, seorang pedagang sekuteng lewat di tempat Mbak Minah pingsan. Dialah yang akhirnya memberitahu warga tentang Mbak Minah yang tergeletak di jalan. Keesokan harinya Mbak Minah hanya diam saat siapapun bertanya tentang penyebab pingsannya, tetapi warga desa tentu saja maklum. Apalagi yang membuat Mbak Minah jadi pendiam seperti itu kalau bukan karena bertemu dengan pocong Kang Tarman yang gentayangan? Kisah ini seperti yang dituturkan warga desa, yang diceritakan langsung oleh Mbak Minah setelah teror pocong Kang Tarman hilang dan traumanya atas kejadian itu mereda. *2021